Suatu kali ada satu orang yang anggota tubuhnya bertengkar dan dimulai dari perut yang marah-marah kepada mulut. Sebab perutnya sudah terlalu kenyang, masih diisi dengan makanan. Ya, mulut masih mengunyah, lalu perut bilang, "Hei mulut, stop mengunyah. Kamu dari tadi makan terus, makan terus, makan terus. Ini perut sudah mau meledos, tahu nggak? Udah kenyang banget." Mulutnya mengatakan, "Lu jangan salahin gue. Kamu kira gue yang mau makan? Itu gara-gara si tangan. Tangan yang dari tadi menyuap terus. Makanya makanan masuk aku mengunyah." Tangan bilang, "Tunggu dulu. Kalau bukan mata yang jelalatan, melihat ini enak, itu enak. Salahkan si mata dong." Mata bilang, op, tunggu dulu, jangan salahkan saya. Ini semua gara-gara hidung. Sebab hidung itu yang mencium. Wow, wangi sekali. Bau terki, bau ya macam-macam. Ya kan? Hidung bilang, ingat, kalau bukan kaki yang membawa kita ke sini, ke IGNC makan gratis, kita gak ke sini, salahkan si kaki. Kaki bilang enak aja. Yang perlu disalahkan adalah telinga. Kenapa? Sebab kuping yang mendengarkan pengumuman. Hari ini ada makanan gratis di IGNC. Jadi kita pada ke sini. Tiba-tiba anus mau bicara. Saudara tahu anus itu adalah anggota tubuh yang BAB, buang air besar. Anus bilang, "Gua mau ngomong." Langsung teman-temannya bilang, "Stop lu, Nus. Setiap kali kamu bicara bau tahu nggak? Udah diam lu, gak usah ngomong." Anus bilang, "Oke, kalau kalian tidak menganggap saya anggota yang penting, mulai hari ini saya boykot BAB. Saya tidak akan BAB lagi." Teman-temannya mengatakan, "Silakan, kalau kamu gak mau BAB itu urusanmu." 1 hari gak BAB, gak apa-apa. 2 hari gak BAB, perut mulai mules, tangan agak lemes. 3 hari gak BAB, mata berkunang-kunang, hidung sesak nafas, kuping mengiang-ngiang, kaki gak bisa berjalan. 4 hari gak BAB, hampir pingsan. Semuanya minta maaf. "Nus, kasihanilah kita Nus. Nus, BAB lagi Nus." Lalu Anus berkata, "Baik, kalau kalian sudah sadar dan bertobat dan menganggapku juga adalah anggota, maka aku akan BAB lagi." Kemudian bles. Oh, leganya. Semua anggota tubuh sehat kembali, tubuh seluruhnya pun sehat kembali. Saudara, ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa gereja Tuhan itu ibarat sebuah tubuh yang disebut dengan tubuh Kristus. Dan semua orang Kristen adalah anggota tubuh Kristus. Ketika gereja di Korintus itu berselisih, bertengkar, masing-masing mengandalkan dan mementingkan kelompoknya. Ada yang namanya kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Petrus. Ya. Mereka masing-masing menganggap kelompoknya lah yang paling penting. Grupnya lah yang paling penting. Orang-orangnya yang paling penting. Masing-masing punya agenda pribadi. Mereka saling bersaing, bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Rasul Paulus menasihati gereja di Korintus dengan memakai ilustrasi tubuh manusia. Nanti saudara bisa baca seluruhnya di 1 Korintus pasal ke-12. Tapi hari ini saudara, saya ingin menegaskan kembali ajaran Rasul Paulus. Bahwa gereja hari ini, gereja kita pun sama. Adalah tubuh Kristus. Keseluruhan kita adalah tubuh Kristus. Dan masing-masing kita adalah anggotanya. Ketika semua anggota itu bisa saling menerima, saling menghormati, saling mengasihi, dan masing-masing berfungsi dengan baik, ada kesatuan, ada keharmonisan, ada kebersamaan, maka tubuh itu bisa berfungsi dengan normal, dengan sehat, dengan baik.
dan semakin dewasa dan semakin dewasa. Itu sebabnya kebersamaan di dalam Kristus sangat-sangat amat penting. Ya. Apa manfaat kebersamaan di dalam Kristus itu? Yang pertama, sarana pertumbuhan rohani yang sehat. Mari kita baca 1 Korintus 12. 2 ayat saja, ayat 12 dan 13. 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sangat jelas. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa tubuh Kristus itu terdiri dari banyak anggota. Dan banyak anggota itu berbeda-beda. Ada dari Yunani, ada Yahudi, ada golongan budak, golongan merdeka. Ini perbedaan yang sangat jauh, budak dan orang merdeka. Semuanya dipersatukan di dalam Kristus. Semua nilainya sama di dalam Kristus, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi. Sebab apa? Sebab kita sama-sama diselamatkan oleh Tuhan. Dan sama-sama diberi minum dari satu roh. Istilah diberi minum dari satu roh artinya semua kita menerima makanan rohani yang sama. Yaitu firman Tuhan yang diajarkan oleh Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Yang diterjemahkan oleh Roh Kudus. Yang dibimbing oleh Roh Kudus. Yang digerakkan oleh Roh Kudus supaya kita mentaati firman Tuhan. Dan melakukan firman Tuhan. Melalui persekutuan seperti inilah. Melalui kebersamaan seperti inilah kita mempraktekkan firman Tuhan. Inilah sarana kita belajar. Inilah sarana kita berinteraksi. Inilah sarana kita belajar dan melakukan. Bukan hanya di otak saja. Ya memang waktu kita dihantam oleh badai COVID-19, Corona, mau gak mau kita diam di rumah. Kita tidak interaksi. Ya. Kita belajar firman Tuhan, tapi itu hanya diisi di pikiran kita. Pengetahuan saja. Tapi kita bersyukur ketika kita berkumpul dengan teman-teman, bersekutu dengan teman-teman, berinteraksi dengan sesama teman seiman, kita bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan itu menjadi nyata. Nah, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan itu dan menjadi nyata, di situ rohani kita ditumbuhkan. Didewasakan. Sama seperti tubuh jasmani membutuhkan makanan. Macam-macam makanan. Bakmi, bakso, bakpao. Turki, ayam, ya, babi, kambing, sayur, buah. Tubuh membutuhkan itu. Dan itu membuat kita sehat. Demikian juga roh kita, jiwa kita membutuhkan makanan rohani, minuman rohani, vitamin rohani, dan kita bersama-sama semakin dewasa. Permisi tanya, menurut saudara, manusia makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ada orang bilang hidup untuk makan, apa bedanya dengan binatang? Hanya makan. Ya, itu sebabnya dibilang apa? You are what you eat. Kamu menjadi apa yang seperti kamu makan. Makan singkong, modelmu kayak singkong. Makan pepaya, modelmu kayak pepaya. Itu filosofi yang sangat rendah, seperti binatang. Hidup untuk makan. Ada orang bilang, no, makan untuk hidup. Untuk hidup itu kita butuh makan. Itu sebabnya ketemu orang lain selalu tanya, sudah makan belum? Makannya apa? Ya kan? Ngapain lu kerja? Cari makan. Makan untuk hidup. Tapi itu juga duniawi, sekuler. Agak mirip-mirip juga dengan binatang sebenarnya, dengan ciptaan lainnya. Yesus mengoreksi dua-duanya ketika Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup dari firman Allah yang hidup. Jadi firman yang membuat hidup, bukan roti yang membuat hidup, bukan makanan yang membuat hidup, firman Tuhan yang membuat hidup sehingga kita bisa bertumbuh. Suatu kali ada seorang guru sekolah minggu yang baru masuk ke kelasnya yang baru. Murid-murid SD
yang diajar oleh guru sekolah minggu itu. Dan guru sekolah minggu yang baru masuk kelas yang baru bertanya kepada murid-muridnya. Anak-anak, hari ini saya menjadi guru baru kalian. Sebagai perkenalan saya ingin tanya, apakah anak-anak selama ini sudah belajar firman Tuhan dengan baik? Ya, siapa yang bisa menyebutkan ayat yang paling cocok untuk pembaptisan? Lalu seorang anak angkat tangan. Bu Guru, saya tahu, ya, ayatnya adalah berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskanlah supaya kamu selamat. Oh, gurunya mengatakan, bagus, tepuk tangan untuk Mina. Lalu gurunya bilang, siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang pengampunan? Lalu seorang murid angkat tangan lagi. Saya tahu Bu Guru, Alkitab berkata, jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di sorga pun mengampuni kamu. Tapi jika engkau tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di sorga pun tidak mengampuni kamu. Bagus sekali Budi. Tepuk tangan untuk Budi. Ya, semua pinter-pinter. Nah sekarang coba, siapa yang bisa menyebutkan ayat yang berhubungan dengan perkawinan? Anak-anak itu mulai diam. Saling melihat. Siapa yang tahu ya? Tiba-tiba ada satu anak malu-malu angkat tangannya, gak berani tinggi-tinggi. Bu Guru, saya coba ya. Ya silakan. Ayat tentang perkawinan. Lalu anak itu berkata, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia mengutip perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia hanya humor. Ya. Tapi izinkan saya tanya, ketika hari ini ada orang lain membutuhkan firman Tuhan. Ada orang lain membutuhkan penghiburan, ada orang lain membutuhkan kekuatan. Apa yang kamu tawarkan kepada dunia ini? Apa yang kau berikan? Perkataan manusia, perkataan tetanggamu, perkataan filsuf, hikmat manusia? Apa yang kamu tawarkan? Informasi dari internet, seringkali sampah-sampah internet kamu bagikan kepada orang lain. Sekali forward, masuk ke semua grup yang lain, belum tentu benar. Main forward aja, sampah-sampah dari mana? Apa yang kau bagikan kepada orang lain, saudaraku? Ketika dunia membutuhkan firman, ketika temanmu, orang lain yang dalam kesusahan membutuhkan firman, apa yang kau kasih? Mungkin kasih firman Tuhan, bagus, tapi firman Tuhan yang tepat gak? Firman Tuhan yang baik dan benar gak? Yang cocok gak? Atau justru bisa membuat orang sesat atau terjatuh karena salah, gak tepat. Itu sebabnya kita perlu belajar baik-baik. Melalui kebersamaan dalam Kristus, melalui pelajaran firman Tuhan, melalui pertumbuhan rohani yang semakin dewasa, kita dapat menjadi berkat untuk orang lain. Dan kita sendiri bertumbuh semakin dewasa dalam iman, dalam karakter, dalam perkataan, dan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin. Yang kedua, apa manfaatnya? Sarana untuk praktekkan karunia Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 18, kemudian kita membaca juga ayat 25. 18, 1, 2, 3. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, sebuah anggota turut bersukacita. Nah ini hati-hati 26 ya. Satu anggota menderita, semua ikut. Gampang gak kalau orang lain menderita kita ikut simpati. Satu perasaan. Dia menangis, kita ikut menangis. Ya, dia sedih, kita ikut sedih, temenin dia. Ya, simpati. Satu anggota dihormati, semua anggota turut
bersukacita. Ini jangan salah, seringkali meleset. Satu anggota dihormati, semuanya ikut, semua anggota minta dihormati. Mati beneran, saudara. Kalau satu dihormati, semua minta dihormati, gila hormat. Nah, kalau anggota ini mulai gila hormat, ribut. Selisih itu terjadi di Korintus. Semua mau minta hormat, semua mau minta kuasa, semua mau minta wewenang, semua menganggap dirinya paling penting. Akhirnya ribut, konflik, selisih. Makanya Paulus mengatakan, no, satu yang dihormati. Semua ikut bersukacita. Gak gampang tapi bisa. Jadi ingat kalau ada temanmu sukses, yang lain gak usah iri hati, gak usah mau juga ikutan. Kenapa dia, kenapa bukan gua? Kenapa dia yang juara bukan kelompok kita? Hah? Kenapa pendetanya ngunjungi dia gak ngunjungi gua? Gak adil tuh. Kenapa pendetanya senyum waktu si A masuk, gua masuk aja pendeta kayak sakit gigi. Jadi jangan minta menuntut yang sama. Dia dihormati, gua juga harus dihormati dong. Kan sama semuanya. Waduh, kalau semua minta dihormati, bahaya. Itu terjadi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan semua kita berbeda. Mata gak bisa minta dihormati seperti yang lain. Jadi kalau alis dapat spidol, cetret. Ya kan? Hidung jangan minta spidol dong, nanti hidung hitam. Bibir minta lipstik supaya cakep. Kenapa wanita pakai lipstik? Supaya bibirnya jadi cakep, ya kan? Lah kalau bibir minta lipstik, lah kuping minta lipstik, ya bahaya lah. Jadi gak semua sama, kita berbeda. Kenapa pria pakai kumis? Kenapa wanita gak pakai kumis? Ada gunanya, saudara. Karena kumis untuk menutupi bibir yang kurang cakep. Ya wanita bibirnya sudah cakep, gak perlu kumis. Tapi dia masih merasa kurang cakep, itu sebabnya pakai lipstick. Jadi anggota yang perlu dihiasi, dihiasi. Anggota yang lemah perlu dikuatkan, yang kuat gak perlu. Jangan iri hati. Jangan menuntut hal yang sama. Paulus mengatakan kita berbeda. Anggota tubuh gak semua mata, gak semua tangan, gak semua kaki. Kita berbeda. Satu dengan yang lain itu sebabnya harus saling menerima. Saling menghargai. Dan kita diberi karunia masing-masing. Diberi karunia yang berbeda oleh Roh Kudus. Tapi masing-masing ada minimal satu. Gak bisa mengatakan, gue gak punya, gue gak mau melayani dulu lah, gak punya karunia. No, semua punya minimal satu. Jadi semua harus melayani. Dipakai sama-sama melakukan tanggung jawabnya, mempraktekkan karunianya. Sarana mempraktekkan karunia Roh Kudus itu melalui persekutuan seperti ini. Melalui kebersamaan seperti ini. Itu sebabnya kita tetap akan ada ibadah, ada persekutuan. Kita gak online terus-terusan, saudara. Kita perlu kumpul bersama. Kita perlu mempraktekkan karunia roh kita. Itu penting sekali. Kalau tidak akan menjadi egois, menutup diri, mengurung diri, jadi individualistik. Bukan itu. Kita harus membangun persekutuan yang indah. Dan mempraktekkan karunia kita sebagai tanggung jawab kita terhadap apa yang dititipkan oleh Tuhan. Maka tidak terjadi perpecahan tujuannya. Tubuh Kristus menjadi satu, saling membangun, saling mendewasakan, saling bergesekan, dan sama-sama bertumbuh melalui persekutuan dan kebersamaan. Seperti inilah kita mempraktekkan apa yang dititipkan oleh Tuhan. Jadi jangan iri hati kalau lihat orang lain karunianya lebih banyak. Karena Tuhan yang tahu dia butuh 5, dikasih 5, dia 2, dikasih 2, dia 3, tapi minimal ada 1. Yang 1 jangan cemburu, iri hati lihat orang dapat 5. Yang 5 jangan sombong lihat orang 1, lalu merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. No, semua sama. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu berapa yang kita butuhkan. Tentu boleh minta sebab Allah kita bukan patung. Bukan statis, dia dinamis. Kita boleh minta tambah kalau sudah perlu. Tapi ingat, kalau sudah minta, praktekkan. Yang dikasih banyak, melayani banyak. 1, 2, 3. Yang dikasih banyak, melayani banyak. Jadi bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk kepuasan diri. Bukan untuk kepentingan diri. Tapi untuk melayani. Dengan demikian tubuh itu, tubuh Kristus itu, gereja Tuhan itu semakin dewasa,
semakin bertumbuh secara kualitas, secara mutu, juga secara kuantitas. Kita bertumbuh dua hal, kualitas dan kuantitas. Siapkah saudara mempraktekkan karunia yang dititipkan oleh Tuhan? Saya membaca cerita suatu hari di Tiongkok, ini cerita zaman dulu, ya. Ada seorang raja yang senang sekali dengan musik. Setiap habis makan malam, dia undang grup-grup musik ke istana untuk presentasi kayak tadi dulu nyanyi itu, ya. Grup musik macam-macam, ya. Ada yang akapela mungkin, ada yang pakai alat musik macam-macam. Dan salah satu grup yang dia suka adalah grup paduan suara pemain suling. Jadi pemain seruling itu semua main musiknya hebat, main suling. Sering diundang karena bagus sekali. Setiap kali penampilan dapat angpau, hadiah dari raja, lebih dari McDonald, saudara. Tiap kali mereka datang, main, raja senang, dapat angpau. Nah, saudara, di dalam grup paduan suara seruling itu, ada satu pemain palsu. Ikut dalam grup, ikut-ikutan. Dia cuma ambil suling, gini aja. Sepertinya main, udah selesai, dapat duit, pulang senang. Lain kali diundang, datang lagi, angkat sulingnya, dapat lagi. Suatu kali namanya juga raja, dia berubah selera. Habis makan malam, waktu mau main, raja bilang, bosen denger tiap kali main rame-rame. Hari ini satu orang main satu lagu. Celaka, dia pikir gawat deh. Ketahuan deh gue bohongin raja. Dan bener, ketika dia suruh ke depan main, gak bunyi, saudara. Saudara tahu kalau bohongin raja, hukumannya apa? Hukum mati. Manusia saudara bisa bohongi, Tuhan saudara tidak bisa bohongi. Suatu hari, semua kita harus menghadap pengadilan Tuhan. Siapkah saudara? Kalau Yesus datang kedua kali hari kiamat, siapkah saudara menghadapi pengadilannya dan bertanggung jawab? Tuhan, ini yang kau titipkan padaku, 5 menghasilkan 5, 2 menghasilkan 2, aku sudah lakukan maksimal untukmu Tuhan. Ini penting sekali. Siapkah saudara? Atau Yesus belum datang, tapi saudara bisa pergi. Saudara bisa meninggal, dan ketika saudara meninggal dunia, apakah saudara siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan Tuhan? Karunia-karunia, talenta, berkat, apa saja. Waktu, tenaga, kepintaran, ya, dan berbagai macam hal. Sudahkah saudara pakai untuk melayani Tuhan? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Untuk menghasilkan nilai kekal bagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Melalui sarana seperti inilah. Ketika kita bersekutu di dalam Tuhan, bersatu dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kita mempraktekkan apa yang dititipkan oleh Tuhan. Amin. Saya harap suatu hari ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan Yesus berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan yang kekal, yang indah, yang mulia. Selama-lamanya. Itu adalah goal terakhir yang terbaik yang kita cita-citakan, bukan? Bukan menjadi lebih kaya, lebih terhormat, lebih pinter, lebih duniawi, lebih menikmati hal-hal yang sementara. Bukan. Kita semua merindukan suatu hari kita didapati oleh Tuhan Yesus menjadi hambanya yang melayaninya dengan baik, dengan setia, dan bernilai kekal. Amin. Maukah saudara bertekad lebih setia, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat untuk orang lain. Mari kita berdoa.